semua, tentu saja Ibu Dirjen yang sudah hadir dari Jakarta. Kalau musyawarah nasional ini yang harus hadir mestinya Presiden, karena nasional. Kalau kami sebagai tuan rumah di Jawa Tengah tentu harus menyambut tamu. Ajaran agama saya juga menyampaikan tamu itu harus yang pertama dihormati. Bapak-bapak dari Forkompimda yang sudah hadir, terima kasih. Dan tentu saja para pendeta dan pengurus GPDI serta para peserta Mukernas GPDI tahun 2014 yang saya dengar dari seluruh Indonesia ya. Dari seluruh Indonesia ini hadir. Tentu kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pembukaan Mukernas Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI tahun 2014. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan selamat datang di Ibu Kota Jawa Tengah di Semarang. Jangan lupa setelah musyawarah Bapak Ibu piknik. Itu penting. Ada banyak yang tadi dilihat di belakang kita dengan seluruh baju-baju yang bagus, dengan seluruh keragaman yang mencerminkan kekayaan budaya. Dan tentu kalau Bapak Ibu berkunjung di Jawa Tengah, setidaknya di Kota Semarang, ada banyak hal yang perlu dilihat. Mereka yang berani masuk dunia lain, ada tempatnya nanti di mantan bekas gedung kereta api. Semakin malam semakin seru. Atau barangkali mau melihat perjalanan sejarah, perjalanan dagang, perjalanan budaya dari seorang cengkuk. Di sana ada akar menggantung dan akarnya itu persis dengan rantai. Usianya sudah ratusan tahun. Rantainya itu betul-betul dari pohon. Dan katanya itu cerminan dari rantai jangkar kapal. Bapak Ibu pasti penasaran, silakan datang. Kalau ada tamu dari banyak negara, kita tahu ada tokoh dari Singapura namanya Lee Kuan Yew, ternyata lahirnya di Semarang. Lahirnya di sini. Silusnya masih ada, jadi Bapak Ibu boleh melihat. Kalau mau melihat sisa-sisa banjir juga masih ada. Saya menyampaikan itu pada Bapak Ibu sekalian agar kita kira ketika berorientasi di Semarang mau kemana ada banyak. Kalau nanti perlu diantar, biar saya telepon kepala dinas pariwisata saya. Tapi ada salah satu staf saya di sini yang bisa antar boleh. Ada juga kuliner yang menarik. Wah, bisa makan. Yang kira-kira kolesterolnya tinggi tolong dikontrol sendiri-sendiri. Tapi jangan khawatir, kolesterol itu hanya ada di laboratorium. Di tempat makan tidak ada. Mau yang keras kaki 5, ada di Simpang 5, Bapak Ibu bisa mendapatkan sajian tradisional yang menarik. Tapi kalau mau melihat yang khas Semarang, biasanya belum makan lumpia, belum sampai ke Semarang. Pulang bawa bandeng. Bandengnya itu dari Juanda biasanya. Juanda itu lahir tokoh namanya Kwik Yangki. Jadi sebenarnya dari Jawa Tengah itu lahir tokoh-tokoh besar. Yang ada tokoh guru sekarang ini berdiri di sini. Pak Pendeta, terima kasih sudah disampaikan kalau Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dipilih sebagai tempat acaranya musyawarah pada sore hari ini dan seterusnya. Dan tadi saya mencermati dari dua pidato sebelumnya, ya kita punya PR besar. Ya kita bagian dari Indonesia.
ya hari ini kita akan diuji sebagai sebuah anak bangsa. Akankah Republik ini bertahan? Apakah Republik ini akan makin maju? Apakah kita yang menjadi bagian dari Republik ini mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang cukup kompleks? Kita diuji hari ini. Jawabannya tidak terlalu sulit. Jawabannya adalah membuka sejarah. Republik ini tidak pernah dilahirkan oleh satu golongan, tidak pernah. Republik ini lahir dari mereka yang kulitnya hitam di ujung timur dengan rambut keriting, atau yang di ujung barat dengan kulit yang seperti India atau Arab, atau yang di Kalimantan tadi agak sipit-sipit kecina-cinaan dengan gayanya, atau barangkali yang kulitnya agak putih namanya bule ada di mana, atau yang kulitnya tidak putih tidak hitam mengaku sapu matang kayak saya ini. Luar biasa, bajunya juga beragam, bahasanya beragam. Itulah Indonesia, dan yang bisa mempertahankan ya kita. Maka dalam konteks agama, tentu tadi disampaikan oleh Bu Dirjen dengan sangat bagus sekali. Dari kerukunan itu, kita punya kerukunan internal di agama kita masing-masing tentu saja, antar umat beragama, dan tentu antara umat beragama dengan pemerintah. Saya kira agama apapun mengaku soal itu. Dan memang saya sebagai seorang muslim pun diberikan ajaran untuk bagaimana bertoleransi. Maka kalau di kami itu ayatnya ada, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Ini sebenarnya cara kita melakukan satu framing agar kemudian kita bisa melakukan toleransi. Indahnya Indonesia kemasannya kemudian dituliskan dalam label yang pertama, itulah ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Ketika Republik berdiri, saat itu pernah ada Piagam Jakarta yang dimunculkan. Ingat betul sejarah itu. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam untuk memeluknya. Maka pada saat itu dari Indonesia Timur tidak mau. Ya kalau gitu kita tidak usah ber-Indonesia. Maka seluruh pendiri bangsa saat itu bersepakat, duduk dan luar biasa, hati pikirannya dicurahkan untuk mereka bisa bersalaman, bersepakat, konsensus untuk kemudian mau mencoret 7 kata itu, lahirlah Indonesia seperti hari ini. Dan itu artinya kita harus mempertahankan itu. Maka toleransi keberagaman itu wajib hukumnya kita jaga. MPR sudah mengatakan apa yang disebut sebagai 4 pilar berbangsa bernegara. Maka pasti ada Pancasila yang kita hormati, pasti ada Undang-Undang Dasar juga yang kita hormati, ada Bhinneka Tunggal Ika juga, NKRI, harga mati, itu sudah menjadi cerita yang tidak boleh kita tahu. Jadi kalau kita bersepakat dengan itu, indah sekali Republik ini. Saya menerima teman-teman dari Afrika Selatan dan mereka mengatakan, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang Anda pakai sehingga orang bisa bersepakat? Saya jawab, itu tidak mudah. Tapi kita punya Pancasila, 5 principles, yang kemudian kita mencoba seluruh persoalan kita kembalikan pada nilai ini. Maka negara dengan seluruh alatnya harus menegakkan ini. Dan kalau tidak, kita akan coba-coba terus. Dan coba-coba terus itu selalu berpikir ke belakang, kita tidak pernah bisa maju. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah peluang tantangan dari kebinekaan yang ada yang kita miliki. Dan tentu saja Jawa Tengah ini dari hari ke hari, dari tahun-tahun, dari masa ke masa sudah menancapkan bahwa Jawa Tengah adalah benteng Pancasila. Maka pada saat itu
Ibu sudah betul melakukan musyawarah di Jawa Tengah dan di Semarang. Itu pilihan yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana relasi antara gereja dengan negara? Tentu juga agama lain dengan negara. Tidak ada satu agama pun saya kira yang mengatakan bahwa agamanya adalah negaranya. Tidak ada. Pasti dia akan menjadi bagian dari situ. Ada PR yang panjang sekali mesti kita selesaikan untuk kita bisa mewujudkan pembukaan undang-undang dasar. Kita harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Segenap harus kita lihat dimanapun dia berada. Maka ketika ada persoalan, istilah kami, Bu Dirjen, Bapak Ibu, Pendeta, ayo kita membuat forum pembicaraan, omongan, musyawarah. Kami, istilah kami Jawa Tengah itu, ayo renungkan. Jangan cepat-cepat voting, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat bakar-bakar. Kalau mau bakar-bakar, saya ajak ke pantai, nanti bakar ikan di sana, binasa. Tapi kalau bakar-bakar bangunan, saya kira tidak. Dan tadi Pak Pendeta menyampaikan, 2014 ini pun seluruh komponen termasuk gereja juga harus berkontribusi real. Kenapa? Kalau kita gagal menentukan tahun ini sebagai tahun lompatan kita, maka pada saat itu kita akan memasuki situasi transisi tidak akhir. Bahaya. Yang repot nanti TNI Polri. Tapi kalau kita berhasil mendorong pada demokrasi substansial pada saat itu, maka kami betul gereja pun bisa berkontribusi dengan dahsyat untuk memusyawarahkan itu, mencarikan solusi dan menentukan pilihan. Dalam penentuan pilihan pun pasti ada yang dipilih dan yang tidak dipilih. Dalam sebuah bahasa pertandingan menang dan kalah biasa saja. Saya sampaikan pergeseran yang terjadi di masyarakat sudah luar biasa. Masyarakat sudah demikian cerdasnya. Maka kalau kita membodohi masyarakat, kita sebenarnya yang paling berdosa. Apa yang saya ceritakan? Saya datang ke Jawa Tengah ini sebuah perintah saja. Ibarat teman-teman TNI Polri itu hari ini menjadi Kapolres di Semarang, atau hari ini nanti menjadi Pangdam di Jawa Tengah. Beliau-beliau ini sedang melaksanakan perintah dari institusi ini. Demikian juga saya. Karena seorang partai, saya diperintahkan untuk ke Jawa Tengah, saya ke Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah punya sejarah panjang. Jadi hampir 30 tahun lebih militer saat itu yang memimpin dengan karisma yang luar biasa. Senior-senior saya sangat luar biasa. Tapi pada saat kemarin bertanding luar biasa. Masyarakat menentukan pilihannya sendiri. Dan yang menarik, TNI Polri bisa berada pada posisi yang sangat netral. Maka pada saat itu cermin demokrasi dan demokratisasi bisa turun. Maka ketika mandat itu datang kepada saya, hari pertama yang saya lakukan adalah saya mendatangi kedua pasangan rival saya dan saya sampaikan mohon kritik dan bimbingan. Itu semata-mata kita akan mencoba memberikan contoh bahwa politik adalah kendaraan. Tujuannya adalah bukan politik itu sendiri, tapi kesejahteraan masyarakat khususnya Indonesia seperti dalam pembukaan undang-undang dasar. Maka saya kemarin dikasih buku kecil oleh Gus Mustafa Bisri. Dalam sebuah dialognya itu dia mengatakan menarik sekali. Sebenarnya agama itu tujuan untuk kendaraan. Berdebatlah luar biasa. Istilah kami kalau di bahasa pondok itu kendaraan atau wasilah. Dan Gus itu menyampaikan